bagaimana gitu ya kita akan sharingkan. Namun sebelum kita mulai, kita akan buka dengan sambutan dari koordinator MBKM Filkom. Di sini telah hadir Ibu Intan Sartika. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bu Intan. Terima kasih. Suara saya sudah masuk atau kedengaran jelas? Aman ya? Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga orang alumni Fakultas Ilmu Komputer. Sekarang sudah jadi alumni ya, meskipun programnya masih kurang dari setahun yang lalu ya, kurang lebih 1 tahun yang lalu. Ketiga orang kakak tingkat dari teman-teman ini sudah mengikuti program Kampus Merdeka dengan ada skema yang berbeda-beda, ada yang studi independen di Bangkit, ada yang magang industri di Skillful, dan juga ada yang mengikuti kegiatan kampus mengajar. Nah, jadi saya harap dengan adanya sharing session hari ini, teman-teman bisa mendengarkan langsung bagaimana suka dukanya, karena jangan dianggap ikut kegiatan MBKM itu anak-anaknya aja ya. Jadi tetap ada mungkin hal-hal yang justru itu sebenarnya memecut gitu ya, semangat, memotivasi untuk teman-teman bisa lebih paham lagi bagaimana sih dunia kerja, dan kalau misalnya mungkin studi independen ada um, keterlibatan untuk menciptakan suatu project gitu ya. Jadi karena saya tahu Bangkit ada juga tugas untuk menyelesaikan project, jadi bisa ditanyakan langsung gitu ya. Jadi dari paparan yang disampaikan oleh masing-masing alumni, jika nanti dirasa ada hal-hal yang karena waktunya terbatas ya saat presentasi, nanti bisa teman-teman tanyakan saat sesi tanya jawab. Jadi saya harap dengan sharing dari alumni ini bisa memotivasi teman-teman untuk mengikuti kegiatan MBKM dengan baik. Itu saja mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wintan. Ini kebetulan Wintan juga double online ya dengan Semhas. Oke, untuk memasang waktu kita akan langsung ke pemateri yang pertama yaitu Elora Dosi Melinda Sari selaku alumnus dari program magang industri di Skillful. Apa kabar Elora? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, ini dulu ikut MSIB 2 ya? Satu. Atau oh yang pertama? Iya, yang pertama. Oke, silakan Elora. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Elora Dosi Melinda Sari. Saya biasa dipanggil Elora dari Sistem Informasi 2018. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat membagikan pengalaman saya saat mengikuti kegiatan magang industri dalam program Kampus Merdeka. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa program Kampus Merdeka terdapat beberapa kegiatan. Nah, salah satunya adalah magang industri. Nah, kegiatan magang industri yang saya ikuti ini di bidang UI UX design. Nah, dengan mitra industri yaitu skillful.com. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan magang ini kita didampingi oleh dosen pembimbing dari pihak kampus dan juga pembimbing lapangan selaku mentor dari pihak mitra industri. Nah, jadi kita tidak perlu khawatir karena kita akan dibimbing mulai dari awal hingga selesainya program magang industri. Dan kegiatan magang industri ini berlangsung selama kurang lebih 4 bulan dan ini dilaksanakan full online. Nah, di mana pada saat itu 2 bulan pertama kita lebih difokuskan untuk menyelesaikan tugas individu dan 2 bulan terakhir itu untuk penyelesaian proyek akhir dari challenge partner. Nah, di mana di sini ada 9 challenge partner, di antaranya ada kitabisa.com, Bank Jago, Crowdy, Amarta, Was for Change, dan lain-lain. Dan pada kesempatan itu saya memilih kitabisa.com sebagai partner dari challenge partner. Dan selanjutnya di mana sebelum kita mulai kegiatan, kita diberikan kegiatan onboarding. Nah, di sini kegiatan ini dimulai
pada pukul 8 hingga jam 4 sore. Nah, tetapi kegiatan ini tidak membosankan karena kegiatan tersebut sangat interaktif dengan audiensnya. Nah, pada saat kegiatan onboarding ini dilakukan untuk memaparkan kegiatan pembelajarannya nanti seperti apa, terus penilaiannya bagaimana, dan hal-hal apa saja yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa. Dan juga ada tata tertib dan harus dipatuhi oleh peserta. Nah, selain itu juga dilakukan kegiatan diskusi bersama mentor, yaitu dalam kegiatan AMA Session, sehingga siswa lebih mengenal mentor lebih dalam. Karena di sini pesertanya dapat bertanya secara langsung kepada mentor mengenai latar belakang sang mentor tersebut. Nah, bagaimana sih cara belajarnya pada saat itu? Nah, cara belajarnya yang diterapkan ada self-learning, ada peer learning, dan juga ada live mentoring. Nah, di mana self-learning ini menggunakan platform dari skillful.com. Nah, di situ terdapat beberapa submateri yang harus dipelajari. Nah, di mana per submateri tersebut terdapat kuis. Nah, di mana kuis tersebut harus diselesaikan yang nantinya nilai tersebut akan menjadi salah satu komponen penilaian akhir. Nah, itu dilakukan pada hari Senin hingga hari Jumat. Nah, di mana pada hari Sabtu kita dilakukan live mentoring bersama mentor yang dilakukan pada pukul 2 hingga 5 sore. Di mana kita bisa bertanya secara langsung kepada mentor dan juga kita bisa meminta penjelasan secara langsung dari mentor apabila pada saat self learning kita mengalami kesulitan atau kita tidak paham mengenai materi yang disampaikan. Nah, setelah untuk self-learning dan peer learning ini dilakukan pada 2 bulan pertama. Nah, untuk 2 bulan terakhir, kita difokuskan untuk mengerjakan proyek akhir dari challenge partner. Nah, di mana dalam pengerjaannya ini, kita dibagi beberapa tim. Nah, di mana satu tim ini terdiri dari 3 orang. Nah, dalam pengerjaannya, kita diberikan brief terlebih dahulu sesuai permasalahan yang terjadi. Nah, sehingga kita mengerjakan proyeknya itu sesuai dengan apa yang diminta dari challenge partner. Nah, dalam 1,5 minggu terakhir, kita lebih digunakan untuk mereview hasil dari pengerjaan tim kita. Nah, di situ kita dapat masukan secara langsung dari mentor, karena kita melakukan one-to-one discussion. Nah, di mana kegiatan ini dibagi menjadi beberapa sesi. Nah, karena kan pada satu kelas itu, dengan satu mentor itu, kita mengerjakan proyek akhir dari challenge partner yang sama. Nah, di situ kita kan tidak mungkin untuk melakukan diskusi secara bersamaan, karena kan itu nanti akan dilombakan solusi mana yang terbaik. Nah, setelah kita melakukan mentoring, ada juga penilaian yang diberikan, yaitu mengenai hard skill kita, yaitu berjumlah atau sebesar 70% yang terdiri dari self-assessment dan project akhir, dan juga ada kemampuan soft skill-nya. Nah, di sini dari pihak skillful-nya juga memfasilitasi mahasiswa diadakan seperti kegiatan, yaitu namanya career preparation, di mana career preparation ini adalah rangkaian kegiatan untuk mempersiapkan para peserta dalam membangun karir kita. Nah, khususnya untuk mempersiapkan mentalitas dasar yang profesional, kompeten, dan sesuai kebutuhan industri digital. Nah, selain itu, juga diadakan kegiatan pitching workshop, di mana dilakukan pembekalan terkait dengan bagaimana cara menyampaikan ide dan prototipe project UI UX design yang telah kita bangun kepada pihak yang berkepentingan. Nah, dan juga yang perlu dicatat di sini adalah pada saat kemarin, pada selama kegiatan magang industri itu berlangsung,
kita diwajibkan untuk mengisi logbook harian dan juga logbook mingguan. Nah, menurut saya banyak sekali benefit yang saya rasakan selama kegiatan magang industri ini. Nah, ada yang pertama tentunya kita menambah wawasan dan juga kita bisa menambah portofolio kita. Dan juga di sini ada konversi 20 SKS, di mana pada saat itu kami benar-benar difasilitasi oleh pihak kampus, di mana kita diusahakan untuk semaksimal mungkin mendapatkan konversi 20 SKS tersebut. Nah, dan tidak kalah menariknya, kita juga mendapatkan uang saku pada saat kegiatan tersebut berlangsung. Nah, tetapi kita juga perlu diingat itu pada saat batch saya mungkin pada batch berikutnya terdapat kebijakan-kebijakan yang berbeda. Mungkin salah satunya adalah pada saat saya mengikuti magang industri kemarin, saya bisa mengerjakan atau mengerjakan sambil mengerjakan skripsi. Nah, mungkin kebijakan untuk saat ini jadi tidak bisa dilakukan dengan secara bersamaan, mungkin karena agar mahasiswanya itu lebih fokus untuk melaksanakan kegiatan magang industri. Nah, mungkin saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih ya Laura. Ya, Bu. Menarik untuk program MSIB ini kebetulan sudah memasuki batch 3 ya, dan ini juga diminati. Nah, sebelum nantinya untuk sesi tanya jawab, mohon ditahan dulu teman-teman yang mau bertanya. Kita akan buka sesi tanya jawab nanti setelah seluruh pemateri menyampaikan paparannya ya. Terima kasih ya Laura sekali lagi. Baik, dari MSIB kita akan lompat ke program yang berikutnya, yaitu program Bangkit. Ini biasanya ada di semester genap. Jadi kita sudah 2 kali ya sama yang kemarin. Nah, ada Christian Dosa Hamasia. Apa kabar, Christian? Puji Tuhan, sehat Bu Nesti. Senang sekali bisa mengundang Christian ini. Sangat sibuk sepertinya. Oke, Christian, untuk mempersingkat waktu, silakan. Baik, terima kasih Bu Nesti. Saya mohon izin untuk share screen. Baik, selamat pagi rekan-rekan semua. Jadi, sebentar, mohon maaf. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Christian Dosa Masya. Pada kali ini saya akan sharing mengenai program Kampus Merdeka, khususnya bidang studi independen, yaitu Bangkit by Google, GoTo, dan Traveloka. Nah, selanjutnya, perkenalkan, saya Christian Dosa Masya. Saya adalah lulusan Sistem Informasi tahun 2018, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Nah, berikut adalah beberapa kejuaraan yang pernah saya ikuti. Yang pertama ada Google Cloud Hackathon, ada Toyota Hackathon, dan yang terakhir adalah Google Bangkit Academy. Saya dan tim berhasil masuk di inkubasi menjadi 15 besar proyek terbaik. Nah, sebenarnya apa sih Kampus Merdeka itu? Seperti yang dijelasin oleh Elora tadi, Kampus Merdeka itu adalah program yang digagas oleh Mas Menteri, yaitu program yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk mengasah minat dan bakatnya agar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri pada saat ini. Nah, kenapa sih kok kita itu harus mengikuti program Kampus Merdeka? Seperti yang dijelaskan tadi juga, bisa dilakukan konversi SKS penuh hingga 20 SKS. Kemudian kita bisa mengeksplorasi pengetahuan kita di lapangan, tidak hanya dari perkuliahan saja, seperti yang biasa kita lakukan di perkuliahan. Kemudian kita bisa memperluas jaringan di luar prodi kita atau di kampus asal kita, dengan langsung terjun di masyarakat atau mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh mitra-mitra yang
berkualitas dan terkemuka. Nah, apa sih Bangkit itu? Jadi Bangkit adalah program gagasan milik Google sejak 2020 yang pada tahun 2021 kemudian bekerja sama dengan Kemendikbudristek untuk fokus membekali mahasiswa-mahasiswi dengan kemampuan teknologi terbaru. Di dalam Bangkit ada 3 jalur pembelajaran interdisipliner. Yang pertama ada machine learning, yang kedua ada mobile development, yang ketiga ada cloud computing. Di akhir program ini, mahasiswa akan dilengkapi dengan keahlian tidak hanya tech atau teknologi saja, tapi juga kemampuan soft skill seperti leadership, teamwork, dan lain sebagainya. Jadi mahasiswa akan benar-benar diberikan skill-skill yang nantinya akan dipakai di dunia kerja. Dan juga di program Bangkit ini nantinya akan ada program sertifikasi dari masing-masing PET yang diselenggarakan oleh Google itu sendiri. Nah, kenapa harus join Bangkit? Mirip alasannya kenapa kita harus join dari Kampus Merdeka itu sendiri, bisa konversi SKS hingga 20 SKS, jadi kita nggak rugi waktu juga. Kita bisa isi semester kita dengan mengikuti program ini dan diakui oleh universitas. Kemudian sertifikasi dari Google, ada Associate Android Developer. Ini sangat berguna banget. Temanku yang kemarin apply di beberapa perusahaan kayak Gojek, Tokped, Traveloka, sertifikat-sertifikat ini benar-benar dinotis sama mereka. Jadi unique value dari teman-teman sendiri. Ada TensorFlow untuk machine learning-nya, kemudian ada Associate Cloud Engineer untuk cloud computing-nya. Kemudian kesempatan untuk menjadi salah satu dari 15 tim terpilih untuk menerima dana inkubasi dari proyek yang teman-teman bikin di program Bangkit ini. Kemudian ada kesempatan bekerja di Bangkit Career Fair di perusahaan-perusahaan ternama. Adapun prasyarat seperti yang dijelaskan oleh Elora tadi, di tahun saya, karena ada beberapa kasus mahasiswa yang tidak bisa menyelesaikan program ini dengan baik, karena ya ada yang magang, ada yang nyambil kerja sambil freelance, maka ada di poin nomor 2 terakhir itu di bold, jadi nggak boleh ada di samping yang lain seperti skripsi dan lain sebagainya. Harus benar-benar fokus karena memang program Bangkit ini menuntut dalam 1 minggu adalah 40 jam. Itu kalau dibagi 5 hari kerja adalah 1 hari 8 jam penuh untuk menyelesaikan course-nya. Nah, tools pembelajaran yang dipakai di program Bangkit ini ada Decoding Academy untuk mobile development-nya, Android, Quick Labs untuk cloud computing-nya, kemudian ada Coursera untuk machine learning dan cloud computing, dan beberapa tools di bawah itu adalah untuk masing-masing PET-nya. Nah, ini adalah contoh kegiatan selama pembelajaran. Ada online class seperti biasanya ketika kita sedang pandemi, yaitu kelas online. Itu ada di samping saya ada Mbak Mutia Ersanti, itu adalah dari GoTo Financial, dari Gojek. Kemudian sebelahnya yang pakai kacamata itu adalah Mas Dembo, itu adalah cloud engineer dari Gojek. Jadi selama kita kuliah, setiap hari kita akan diajari oleh langsung praktisi yang praktek di bidangnya masing-masing yang expert. Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan yang saya lakukan. Di setiap bulannya akan ada highlight satu siswa terbaik. Kebetulan saya terpilih pada bulan pertama. Jadi diberikan kesempatan untuk memberikan pesan kesan itu kalau teman-teman berhasil menyelesaikan course-course yang diberikan tadi dengan cepat dan baik. Yang gambar kedua dan ketiga adalah sesi belajar yang saya adakan bersama teman-teman di Bangkit, karena di Bangkit Cloud Computing ini masih kurang materi seputar bagaimana sih cara bangun server itu, karena di Cloud Computing fokusannya adalah bagaimana kita mendeliver codingan yang sudah jadi ini ke cloud. Sedangkan kita nggak diajarin gimana sih kita bangun server ini dari nol. Nah, akhirnya saya adakan inisiatif untuk bikin kelas-kelas pribadi ini di luar Bangkit, tapi pesertanya adalah peserta Bangkit dari seluruh universitas di Indonesia. Nah, ini adalah foto, kebetulan saya dipilih menjadi perwakilan Bangkit untuk mengikuti Festival Kampus Merdeka. Diberikan kesempatan untuk berbicara kepada Pak Presiden dan Mas Menteri.
tentang manfaat program Bangkit, bagaimana sih program Bangkit ini bisa merevolusi pendidikan di Indonesia agar kita itu bisa mengikuti kebutuhan industri pada saat ini. Nah, ini adalah proyek yang saya kerjakan bersama tim, namanya Usahaku. Jadi proyek ini membantu UMKM untuk menganalisis bisnisnya menggunakan AI. Jadi ada kombinasi dari 3 learning path tadi, Android, cloud computing, dan mobile development. Bisa untuk menganalisis apakah sebaiknya UMKM ini ketika bisnisnya misalkan jualan bakso ya, lebih baik hari ini jualannya berapa kilo gitu atau berapa porsi. Jadi ada sistem-sistem seperti itu di dalam aplikasi yang saya buat bersama tim. Nah, ini adalah salah satu contoh output sertifikat yang dihasilkan dari program ini. Ada sertifikat kelulusan dan ini adalah sertifikat hak kekayaan intelektual yang saya buat bersama tim dengan nama ciptaannya adalah Usahaku. Mungkin sekian dari saya, teman-teman. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui email atau LinkedIn saya. Sekian, terima kasih. Selamat siang, maaf tadi saya bilang selamat pagi ya. Sama Terima kasih. selalu seperti semangat pagi. Iya, Bu Desti. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, sangat menarik sekali kegiatan Bangkit ini ya. Dan dari 3 learning path itu tadi juga sepertinya masih terus berkembang di tiap semesternya. Keren-keren. Oke, selanjutnya kita menuju Sahnas. Sahnas kebetulan alumnus dari kegiatan kampus mengajar ya. Dan menariknya Sahnas ini dari teknik informatika. Iya. Iya. Oke, silakan Sahnas. Baik, terima kasih Bu. Saya mohon izin share screen ya Bu. Baik, apakah sudah tampil? Ya, sudah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak, Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa di sini. Saya mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk sharing-sharing mengenai pengalaman saya ketika mengikuti kampus mengajar. Perkenalkan, nama saya Sahnas dari Teknik Informatika Angkatan 2018. Oke, apa sih kampus mengajar itu? Jadi kampus mengajar ini merupakan salah satu program yang dibuat dalam rangka memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar selama 1 semester di luar kampus untuk membantu para guru dan kepala sekolah pada jenjang SD dan SMP dalam melaksanakan kegiatan pelajaran yang terdampak pandemi. Jadi melalui program ini, mahasiswa bisa membaktikan ilmu, keterampilan, serta menginspirasi para murid sekolah dasar serta menengah untuk memperluas cita-cita dan wawasan mereka. Apa sih persyaratannya untuk ikut kampus mengajar ini? Jadi yang pertama, merupakan mahasiswa aktif minimum berada di semester 4 saat mendaftar, kemudian memiliki IPK minimum 3 dari skala 4, selanjutnya diutamakan memiliki prestasi pengalaman mengajar dan berorganisasi, namun ini hanya sebagai poin tambahan saja. Kalau misalkan dari teman-teman tidak punya pengalaman mengajar, itu juga boleh mendaftar. Selanjutnya memperoleh surat rekomendasi dari program studi yang diketahui pimpinan perguruan tinggi untuk mengikuti kegiatan kampus mengajar. Dan yang terakhir, belum pernah diterima di program kampus mengajar angkatan sebelumnya. Oke, timeline-nya adalah yang pertama melakukan pendaftaran tentunya di website Kampus Merdeka, kemudian kita submit apa saja persyaratan yang dibutuhkan, kemudian ada seleksi tahap 1, jadi seleksi administratif sesuai dengan data yang disubmit saat kita melakukan pendaftaran. Ketika kita lolos seleksi administratif, maka ada seleksi tahap 2, yaitu menjalani tes numerasi, literasi, dan ada tes VCAT namanya. Itu kalau bahasa waktu saya masih angkatan 1 itu survei kebinekaan. Kemudian selanjutnya apabila kita dinyatakan lolos dan resmi menjadi peserta kampus mengajar,
maka kita akan diberikan pembekalan selama seminggu pada saat itu. Tetapi kemarin saya sempat sharing-sharing dengan teman saya yang baru selesai menyelesaikan tugas di kampus mengajar angkatan 3, katanya untuk saat ini karena 1 semester gitu ya, pembekalannya itu dilakukan selama 1 bulan dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 8 sampai jam 5 sore. Dan itu melalui platform Zoom, misalkan kita masih bisa bergabung, tapi kalau misalkan sudah penuh kita bisa melihat live stream di YouTube. Kemudian misalkan sudah selesai nih masa pembekalannya, maka kita diterjunkan di sekolah sasaran, yaitu masa penugasan. Dan saat penugasan kita diminta untuk mengisi laporan kegiatan harian, kemudian kegiatan mingguan, dan menyusun laporan akhir. Selanjutnya apabila semua tugas sudah selesai, maka mahasiswa akan ditarik dari lokasi mengajar secara serentak. Untuk ruang lingkup dari pembelajarannya adalah mencakup semua mata pelajaran yang berfokus pada literasi dan numerasi, kemudian adaptasi teknologi, dan administrasi manajerial sekolah. Oke, untuk pengalaman saya selama mengikuti kampus mengajar ini, sudah saya bikin dokumentasinya dalam bentuk video dan sudah saya unggah di YouTube. Teman-teman bisa akses di link berikut ya, kalau misalkan memang nanti penasaran gitu pengalaman saya selama mengajar gitu, membantu mengajar di SDN Langkap 4 Burne, itu seperti apa, boleh diintip. Oke, ini pertama saya mengikuti pembekalan melalui Zoom dan live YouTube mulai pukul 8 sampai pukul 5 sore, kemudian setiap harinya itu ada pretest dan post-test yang harus dikerjakan. Kemudian ketika pembekalan selesai, kita kan penugasan tuh. Tapi sebelum kita memulai mengajar, saya dan teman-teman satu tempat penugasan berjumlah 7 orang dengan saya, dan ditemani oleh DPL juga, dosen pembimbing lapangan, untuk mengunjungi dinas pendidikan setempat. Dan di sana kami mendapatkan arahan dan diberi surat pengantar untuk nantinya diberikan kepada pihak sekolah tempat penugasan. Namun ini misalkan nanti ternyata teman-teman ada yang berhalangan hadir, itu tidak apa-apa, jadi bisa diwakilkan dengan teman-teman satu kelompoknya. Dan ini teman-teman saya ini nggak ada nih yang dari UB juga, jadi mereka semua benar-benar teman-teman baru yang saya kenal gitu ya, dari berbeda universitas. Dan saya juga baru tahu gitu, misalkan teman-teman saya ini ternyata ada gitu ya di daerah saya gitu, dan saya benar-benar kayak baru kenal dan merasa senang aja gitu punya teman dari berbagai prodi dan berbagai kampus. Kemudian setelah kita mendapat surat pengantar tadi, kita sowan nih ke sekolah, ditemani juga dengan DPL kami, dan menyampaikan informasi mengenai kampus mengajar dan menyerahkan surat yang tadi. Kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya mulai masa penugasan kami. Jadi di awal kami melakukan survei lingkungan sekolah. Hal ini dilakukan karena memang dari kampus mengajar, kami diminta untuk mendata gitu ya, kira-kira di sekolah tersebut sarana dan prasarana itu seperti apa, apakah lengkap atau masih ada yang tidak layak gitu. Kita diminta untuk mendata. Kemudian setelah itu kita mulai mengajar nih tentang literasi dan numerasi. Jadi kalau misalkan pada saat pembekalan tadi, kita kan udah dikasih bekal gitu ya, ilmu dari para profesional yang di bidang pendidikan gitu. Jadi kita juga transfer knowledge gitu ke adik-adik yang ada di sekolah. Seperti itu. Selanjutnya, untuk adaptasi teknologi, kebetulan kemarin saya dan teman-teman kelompok melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, di sini saya, pada gambar pertama ini saya sedang mengenalkan aplikasi kamus yang ada di smartphone gitu ya. Karena mungkin dari mereka itu masih belum tahu nih, ternyata kalau kamus itu nggak hanya dari buku saja gitu. Sekarang sudah tersedia dalam bentuk aplikasi.
Kemudian untuk selanjutnya gambar 2 ini, saya dan teman-teman kelompok penugasan itu mengajak mereka untuk nonton film edukasi bersama gitu, menggunakan laptop. Dan sebenarnya ini waktu itu kami mau nontonnya menggunakan LCD proyektor gitu. Tapi terkendala ini jaringannya juga agak susah di sana, listriknya juga terbatas. Ketika kami menggunakan itu harus menghubungkan kabel OLR yang cukup banyak gitu ya dari ruang guru dan agar bisa sampai ke ruang kelas gitu. Karena memang di sekolah ini untuk aliran listriknya masih tersedia di ruangan guru saja. Dan selanjutnya kami juga membantu administrasi manajerial sekolah. Untuk yang pertama di sini saya dan teman-teman sedang membantu operator sekolah untuk memperbarui data siswa di Dapodik. Kemudian untuk yang gambar 2 ini saya dan teman-teman sedang membantu mengisi buku induk sekolah. Dan selanjutnya untuk yang gambar 3 dan 4 ini, kami membantu membuatkan manajemen perpustakaan di sekolah, karena ketika kami pertama kali sampai di sana, itu perpustakaan sudah tidak berfungsi, benar-benar buku-bukunya sudah tertumpuk, tidak tidak sesuai dengan, misalkan kan kalau misalkan perpustakaan yang baik biasanya dibagi sesuai dengan jenis bukunya gitu ya. Nah, waktu di sana itu sudah tidak ada penandanya gitu, yang ini buku apa, yang satunya di buku apa, itu juga tidak ada. Dan untuk yang di gambar keempat ini, saya dan teman-teman membuatkan buku lembar untuk peminjaman buku di perpustakaan. Dan alhamdulillah setelah akhir masa penugasan kami, perpustakaannya sudah berjalan kembali dan teman-teman siswa di sana juga sudah mulai meminjam buku di perpustakaan. Agak ini sih struggle, soalnya di rak-rak bukunya ini sudah banyak yang kena rayap gitu teman-teman. Jadi kami harus kerja bakti dulu, bersih-bersihkan semuanya dari rayap, baru kita bisa nyusun lagi buku-bukunya sesuai dengan jenis bukunya. Oke, benefit apa sih yang diperoleh kalau kita ikut kampus pengajar gitu ya? Yang pertama, kita berkesempatan belajar di luar kampus dan menambah pengalaman tentunya. Apalagi kita kan background jurusan di Filkom gitu sangat mungkin berbeda gitu ya dengan tujuan dari kampus mengajar ini. Jadi kita benar-benar bakalan dapat pengalaman yang banyak dengan mengikuti kampus mengajar ini. Selanjutnya kita juga mendapatkan potongan UKT maksimal 2,4 juta. Ini untuk mahasiswa yang non-bidik misi. Selanjutnya juga mendapatkan uang saku setiap bulan, mendapatkan konversi SKS sesuai dengan kebijakan program studi, dan yang terakhir menambah relasi dengan mahasiswa dari berbagai kampus. Mungkin segitu dulu nih teman-teman sharing dari aku. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih, Sahnas. Menarik sekali. Ini benar-benar mendobrak ini ya, batasan ya, karena kan biasanya yang teknik informatika ya di teknik informatika, dan ini kebetulan program yang diikuti Sahnas ini yaitu program mengajar. Kebetulan di KM3 itu PTI semua kalau nggak salah, ikut Tastiti dan Faradila insya Allah ya. Nah ini juga sudah mulai banyak digemari dengan dari disiplin yang lainnya. Oke, sebelum itu boleh kita buka dulu sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau raise hand, mau bertanya langsung, atau juga menuliskan di room chat, nanti akan saya bantu untuk menanyakan. Silakan teman-teman. Karena belum ada yang bertanya ini, mungkin saya dulu ya. Mungkin yang pertama untuk Sahnas nih. Ini tadi kalau nggak salah di nama SD-nya di Madura ya, ini ya, di Bangkalan, betul? Iya, di SD lengkap. Sahnas waktu itu memang tinggalnya memang domisilinya di sana atau bagaimana? Betul Bu, saya domisili di Bangkalan sini, dan pada saat itu kan memang COVID lagi tinggi-tingginya itu Bu. Jadi memang masih di rumah saya.
Oke. Nah, pada saat itu kan pandemi lagi tinggi ya. Nah, gimana dengan aktivitas eh, melakukan aktivitas MBKM-nya itu kan karena harus bertemu dengan anak-anak. Apakah pada saat itu memang sudah dibuka sekolahnya atau bagaimana? Oke, baik. Ketika itu sih Bu, awalnya kita kan soal dulu tuh ke sekolah. Kita tanya gimana mekanisme pembelajaran ketika masa pandemi ini. Ternyata dari pihak kepala sekolahnya menyampaikan bahwa dalam seminggu itu hanya untuk siswa hanya masuk dua hari dalam seminggu. Jadi ada di hari Senin dan Rabu, dan untuk guru-gurunya ada tambahan masuk di hari Jumat. Jadi ketika selain hari masuk tersebut, siswa-siswa itu belajar melalui WhatsApp gitu, Bu. Melalui WhatsApp ya, memang sangat terbatas. Tapi kan mereka punya apa ya? Kalau saya bilang mungkin masih belum terlalu update dengan kemajuan teknologi di sana. Apakah nggak mengalami kesulitan dibuat Sarnas? Apalagi ini dengan disiplin ilmunya di teknik informatika gitu loh. Nggak ada kan sebelumnya diajarkan dari sisi mengajar. Itu gimana? Menurut Sarnas apakah itu harus butuh talent ataukah apa? Pengalaman apa yang menurut Sarnas itu ini benar-benar di luar dari yang saya kerjakan di kampus? Ya. Oke, untuk yang tadi Bu, untuk pembelajaran yang dari rumah, karena mungkin memang keterbatasan device dari muridnya sendiri, jadi untuk WhatsApp-nya itu biasanya menggunakan WhatsApp-nya orang tuanya atau mungkin dari kakaknya gitu Bu. Jadi kakak dari adik ini atau orang tuanya join di grup, yang satu grup dengan wali kelasnya seperti itu, dan mungkin misalkan ada tugas atau materi yang untuk dipelajari itu akan disampaikan melalui grup tersebut, dan hasilnya akan direview ketika siswa masuk ke sekolah gitu. Jadi di keesokan harinya itu akan direview di sekolah. Cukup banyak tahapan teknis sebenarnya ya, tapi itu seru juga ya lama-lama ya. Iya. Ya, karena SD juga kan Bu, anak SD, jadi masih pikirannya tuh banyak yang pingin main-main gitu kan Bu. Jadi lucu-lucu deh waktu ngajar di sana. Konversinya dengan apa mata kuliahnya? Kemarin dapat konversi 10 SKS Sarnas, karena awalnya waktu diskusi sama Pak Adit, Kaprodi, beliau awalnya cuma bisa mengkonversi SKS saya itu hanya 4 SKS Bu awalnya. Tapi ternyata ada tambahan satu mata kuliah dari Merdeka Belajar yang akhirnya bisa dikonversi dengan kepada saya gitu Bu, sebesar 4 SKS kalau nggak salah. Jadi ada tambahan dan ya cukup bermanfaat buat saya Bu. Efek juga ya untuk ke IPK-nya ya? Iya, aman. Keren-keren. Ya, memang untuk konversi ini agak sedikit tricky ya, terlebih lagi untuk program-program yang diikuti yang sedikit tidak linear dengan prodi teman-teman. Tapi dari Kaprodi sebisa mungkin untuk membedah dari aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa sehingga mendapatkan konversi. Maka dari itu selalu kita terapkan di teman-teman semua yang akan mendaftar kegiatan MBKM ini, terlebih dahulu sebaiknya mengkonsultasikan dengan Kaprodinya agar konversi itu tadi lebih tepat ya, seperti itu. Baik, saya akan lanjut bertanya ke Elora dulu. Elora ini kan kebetulan MSIP yang pertama. Iya, Bu. Saya ingat banget proses pendaftarannya itu kan cukup ribet ya, Bu. Cukup ribet karena surat rekomendasi yang waktu itu memang kita belum well prep banget, terus tidak semua juga paham alurnya harus konsultasi dulu dengan Kak Prodi. Waktu itu, Elora apa sih yang terbersit sebelum memutuskan untuk mendaftar yang membuat hal yang ini menarik sekali? Apa persiapan Elora pada saat itu? Pada saat itu saya merasa ini ada kegiatan yang baru banget gitu buat saya gitu. Jadi kayak istilahnya itu sangat menarik karena di suatu sisi saya ingin mendapatkan pengalaman lebih
Jadi tidak hanya untuk menerapkan teori-teori yang di perkuliahan saja. Nah, terus kan di situ ada kegiatan magang, di mana magang itu lebih ke berbasis proyek. Nah, di mana proyeknya ini kan dengan mitra-mitra industri yang sudah bagus-bagus gitu, Bu. Jadi saya tertarik untuk gimana sih cara menyelesaikan atau cara mengerjakan proyek-proyek dari mitra-mitra industri tersebut. Seperti itu, Bu. Ada ini nggak? Waktu itu kan online ya? Masih online? Iya, online, full online, Bu. Gimana sih caranya? Waktu itu pengalaman dari Elora, karena online ini kan juga terbatas ya untuk sosialisasi dengan teman-teman yang antar kampus. Ini juga pertanyaan yang sama sebenarnya untuk Christian. Nanti tolong saya dijawab juga ya. Ini penasaran karena kan apalagi untuk Christian ini kan kegiatannya cukup aktif selama dalam satu hari. MSIP juga waktu itu magang juga cukup full gitu. Apa nih kalian gimana sih untuk saling kenal? Karena ini kan juga butuh adaptasi yang cukup ekstra gitu ya, dalam satu semester itu kan juga nggak sebentar untuk diskusi dari proyeknya juga. Nah, gimana tips and triknya kalian untuk membuka komunikasi dengan satu sama lain antar kampus? Iya. Dari saya pribadi, kan pada saat pembagian kelas itu langsung dibuat grup WA atau grup Discord. Jadi di situ kami mulai perkenalan terlebih dahulu, terus sapa-sapa. Nah, setelah itu kan lebih dirinci lagi untuk per tim. Nah, di situ mulai lebih istilahnya lebih mengenal lebih dalam mengenai teman-teman yang lain, karena kan biasanya ada yang masih malu-malu untuk keluar di grup atau gimana. Nah, untuk kalau udah mengerucut begitu baru bisa berkomunikasi lebih nyaman gitu, Ibu. Iya, lebih santai gitu. Wah, ini tantangan sih sebenarnya untuk mengikuti kegiatan di luar kampus tapi nggak keluar kampus. Iya. Christian gimana waktu itu? Baik, cara ini ya Bu, cara koordinasinya ya Bu antar teman. Jadi karena Bangkit itu full English gitu ya Bu, jadi ada kayak Elora tadi ada grup Discord. Karena teman-teman tuh kurang bisa bonding bahasa Inggris ya Bu. Jadi saya sama teman-teman yang lain itu inisiatif bikin grup sendiri di Telegram. Jadi grup yang tidak official, tapi ternyata di situ malah rame gitu, sering bercanda di situ. Jadi enggak, justru yang grup official itu mungkin ya anak itu aja, tapi yang biasanya main di grassroots itu yang di grup Telegram gitu sih Bu. Jadi saya bikin grup sendiri sama teman-teman lintas jurusan itu yang unofficial, biar bisa bonding di situ tanpa ada instruktur, kan lebih leluasa gitu sih Bu Nesti. Iya sih, dan bahasa Inggris nih bener-bener ya di Bangkit itu benar-benar digunakan ya, skill bahasa Inggrisnya yang diutamakan. Nah, Christian, saya penasaran waktu itu apa sih yang membuat kamu tercetus ide untuk bikin kelas khusus dengan teman-teman kamu, diskusi di luar dari kegiatan Bangkit, sehingga akhirnya kamu disorot, dan saya rasa itu yang menjadi penilaian dari Bangkit, menjadikan kamu terpilih untuk bertemu dengan Presiden dan Mas Menteri. Jadi yang bikin saya inisiatif itu Bu, saya sebenarnya dari SMK itu suka ngajar sama teman-teman, suka belajar bareng gitu kan Bu. Saya itu saya nggak suka lihat orang lain kesulitan gitu kan Bu. Saya pingin maju bareng gitu kan Bu. Akhirnya gara-gara di grup itu banyak yang bingung karena memang di Bangkit juga nggak ada pelajaran seperti itu. Jadi saya tahu nih pain problemnya teman-teman tuh di sini. Nah, daripada saya jawabin satu-satu di grup Telegram atau satu-satu personal message, akhirnya saya adain kelas gitu Bu, pakai Google Meet gitu. Nah, dari teman-teman ya senang terbantu Bu, apalagi dari teman-teman yang jurusan, bahkan ada yang jurusan bisnis ikutan Bangkit juga banyak. Iya, nggak komputer itu yang rata-rata ada yang curhat sampai malam-malam nggak bisa tidur, nangis gitu Bu, nggak paham sama sekali soalnya gitu Bu. Jadi saya kasihan, akhirnya saya bikinkan.
kelas kira-kira yang dari di luar ilmu komputer gitu seperti yang ekonomi. Bagaimana Yang Bu? itu ada banyak nggak sih? Banyak sekali Bu. Dari jurusan bisnis, MIPA juga yang sebelumnya nggak pernah Dari ngoding Bangkit, juga. apakah akan menseleksi lagi nih dengan teman-teman yang ternyata nggak bisa survive dengan proyeknya? Terkait dengan project itu dari awal sudah, kalau tahun ini diberikan kesempatan Bu, ingin ikut capstone atau ingin belajar mandiri saja. Oh Karena gitu. pengalaman dari tahun lalu semuanya diwajibkan ikut proyek, tapi ternyata di tengah jalan hilang-hilangan gitu. Memang sulit banget sih Bu untuk nyari chemistry-nya dari dalam timnya itu sendiri. Iya, dan peningkatan di Filkom sendiri untuk program Bangkit ini hampir 3-4 kali lipat ya kalau nggak salah, itu cukup banyak yang diminati. Dan saya juga amazed nih, padahal ini proyek yang ibaratnya program MBKM yang eh, tingkat kesulitannya cukup tinggi, tapi peminatnya banyak dan alhamdulillah mahasiswa kita tuh juga banyak yang akhirnya diterima. Oke, di sini ada Alif Ayodia yang mau bertanya. Sudah resen, silakan Alif. Ya, terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Sebenarnya terima kasih untuk narasumber untuk yang materi dari sharing. Saya ingin bertanya, apakah dari setiap pemateri memiliki seperti rasa takut ataupun kayak merasa tidak bisa ketika ingin mendaftar kampus Merdeka? Terima kasih. Yuk, silakan boleh bergilir dari siapa nih menjawab. Semuanya harus menjawab ya, karena programnya beda-beda. Rasa takut. Silakan, Elora dulu mungkin. Baik, kalau untuk rasa takutnya itu pasti ada ya Bu, karena istilahnya kan kita mendaftar terlebih dahulu. Nah, itu mesti ada rasa takut, nanti saya bisa atau enggak ya untuk lolos untuk mengikuti program tersebut. Nah, tapi saya yakin dengan kemampuan kita gitu Bu. Jadi kita harus yakin dulu akan kemampuan kita bahwa kita itu bisa. Nah, dan juga kita harus mencoba. Kalau kita tidak mencoba kan kita juga nggak tahu kan seberapa jauh kemampuan kita. Nah, jadi ya udah pokoknya saya dulu itu istilahnya coba daftar dulu lah untuk masalah keterima atau enggaknya. Yang penting saya sudah mencoba seperti itu. Terima kasih. Dan ternyata diterima ya. Ya, alhamdulillah. Silakan, kalau Christian gimana? Nervous Baik. nggak? Kalau saya nervous ya Bu, terlebih requirement-nya Bangkit ini juga cukup banyak juga, wajib bisa writing sama speaking in English juga, sedangkan bahasa Inggris saya juga pas-pasan aja gitu. Jadi sebelum daftar juga saya belajar 16 tenses, nambah-nambah vocabulary kayak gitu. Ya sama belajar codingan juga, sama matematika gitu. Ya kayak mau daftar kuliah gitu. Tes-tesnya itu. Jadi mungkin itu sih Kalau ketemu grogi. presiden ya, tambah Oh iya nervous begitu. sih. Malah sangat grogi itu Bu. Waktu itu posisi kamu di Malang atau di mana waktu dikontak untuk ketemu presiden? Waktu itu saya sedang di rumah saya Bu, di Jombang, Jawa Timur Bu. Oh gitu, terus diundang. Betul. Aku Terus mendadak saya kepo dikontak saya. sama salah satu pihak Bangkit. Google-nya, Mm-mm. dari pihak Google-nya itu Kak Febri yang kontak saya. Terus ada seleksi. Sebenarnya ada empat kandidat yang diseleksi, kemudian diseleksi dari Kemendikbudnya langsung wawancara. Ya puji Tuhan saya bisa terpilih dan mewakili seperti itu Bu Nesti. Langsung terbang ke Jakarta. Iya betul Bu. Langsung disuruh ke Jakarta besoknya. H-1 ya. Iya ya, mepet banget waktu itu saya ingat. Oke, Betul kalau Bu Nesti. Sanas gimana? Karena Sanas ini juga kebetulan deket sama tempat tinggal ya. Tapi untuk langsung bertemu dengan orang instan sih, nah ini kan pasti ada nervous khusus ini. Gimana? Kalau misalkan memang waktu saat pendaftarannya Bu, itu mungkin pesimisnya karena saya tuh masih belum
ketika saya lihat daftar SD sasarannya gitu yang di daerah saya itu masih tidak terlalu banyak gitu Bu. Dan peminatnya juga banyak dari seluruh Indonesia, yang minat kampus mengajar ini banyak. Terlebih lagi saya bukan background pendidikan gitu kan ya Bu jurusannya. Jadi saya kayak agak minder sama teman-teman yang mungkin udah ada background pendidikan yang mungkin saya pikir awalnya dulu dari Kemendikbudnya bakal mengutamakan teman-teman yang backgroundnya pendidikan, Bu. Jadi kayak ada rasa takut nggak keterima gitu. Tapi ya alhamdulillah ternyata keterima, dan untuk seleksinya itu kan juga ada seleksi tahap 1, seleksi tahap 2 gitu kan. Dan untuk survei, mengisi survei kebinekaan, terus ada post-test, pre-test kayak gitu-gitu, saya juga berusaha buat menyelesaikan yang terbaik, dan ya alhamdulillah keterima. Dan untuk pengalaman yang tadi seperti bertemu orang dinas, kemudian survive sama teman-teman, benar-benar teman-teman baru yang belum pernah kenal sebelumnya, itu benar-benar tantangan bagi saya gitu ya Bu, untuk bisa beradaptasi sama lingkungan yang harus saya hadapi gitu. Keren. Semuanya memang harus harus memunculkan keberanian ya. Semoga tadi Alif juga begitu. Mendaftar, kalau nggak salah dia lagi daftar MSIB batch 3 nih. Semoga saja nanti diterima dengan perusahaan yang keren ya, dan juga konversinya juga bisa bagus memenuhi apa yang diharapkan Alif. Kita lanjut ke penanya berikutnya, ada Darusi, silakan. Baik, terima kasih Bu Ristika atas kesempatannya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Elora, Kak Christian, dan Kak Shanas atas sharing-sharingnya yang sangat bermanfaat ya. Saya ingin bertanya dua pertanyaan. Yang pertama sangat teknis ya. Jadi terkait konversi SKS itu, dari pengalaman kakak sendiri itu berapa yang dikonversi, dan itu kan kita bisa mengkonversi dari mata kuliah yang ada di prodi kita atau mungkin di prodi lain ya, satu jurusan yang sama. Nah itu dari pengalaman kakak sendiri itu bagaimana terkait konversi 20 SKS itu? Terima kasih. Oke, dari mendaftar apa untuk semester ke depan ini rencananya? Saya mahasiswa SAP Bu. Oh, semester depan itu semester 3, jadi udah harus wajib magang. Magang ya? Ya, jadi ada rencana untuk mengikuti kampus Merdeka juga. Ya, kita tanya ke Elora dulu yang kebetulan relate dengan magangnya. Berapa SKS Mbak Elora? Kemarin saya dapat 20 SKS, di mana saya kan di saat bersama saya juga mengambil skripsi. Jadi 20 SKS itu yang 6 untuk skripsi dan yang 14 itu dari magang industrinya. Seperti itu. Total berapa? 20 ya. Nah, itu kan waktu itu memang boleh dikonversi dengan skripsi. Dengan skripsi, iya Ibu. Pengerjaannya waktu itu seperti apa? Karena ini kan masih boleh dikonversi, ini beda cerita, nanti kita akan tanyakan langsung ke Bu Intan untuk semester ke depan ini terkait skripsi seperti apa. Kalau Elora waktu itu pengerjaan skripsinya bagaimana? Untuk pengerjaan skripsi saya mengambil judul yang berbeda dengan topik pada saat magang industri. Jadi saya bisa mengerjakan secara paralel. Kalau saya mengerjakannya itu menggunakan proyek akhir dari magang industri, itu kan harus menyelesaikan program tersebut terlebih dahulu. Jadi harus selesai dulu baru bisa mengerjakan skripsi. Nah, karena saya ingin untuk mengerjakan secara paralel, jadi saya memutuskan untuk mengambil judul yang berbeda, jadi saya bisa mengerjakan secara beriringan, seperti itu. Dan itu satu semester selesai? Ya, alhamdulillah selesai. Ikut kegiatan di luar dengan skripsi paralel dan selesai keduanya. Kalau Christian gimana waktu itu? Kalau konversinya ya Bu ya, kalau saya bisa full 20 SKS Bu, kebetulan waktu itu juga fakultas memfasilitasi penuh dan bisa bekerja sama dengan baik gitu lah Bu. Jadinya dipetakan menjadi 7 mata kuliah, ada administrasi sistem server, ini untuk pet saya cloud computing, ada administrasi sistem server, ada high availability system, kemudian ada mata kuliah Merdeka Belajar, diseminasi Merdeka Belajar,
Merdeka Belajar Komunikasi Publik, Otomasi, Infrastruktur dan Layanan Jaringan, Praktik Kerja Lapangan, dan Teknologi Berbasis Cloud yang terakhir. Jadi saya benar-benar senang sih Bu bisa dikonversi full 20 SKS. Dan waktu itu juga ada penilaian langsung dari Bangkit kalau nggak salah kan ya. Selain Iya, kita betul. di kampus untuk penilaian akhir, ada juga yang dari penilaian dari Bangkit. Dan kalau nggak salah upload laporan, video seperti itu ya dulu ya, Christian ya. Iya, betul Bu. Kalau Sanas waktu itu konversinya boleh diceritakan? Kalau dari saya waktu itu ketika diskusi dengan Pak Adit, awalnya saya hanya dari 12 SKS yang diberikan oleh Kemendikbud, saya hanya bisa dikonversi sebesar 4 SKS awalnya, Bu. Dari Pak Adit menyampaikan seperti itu. Nah, namun ketika berdiskusi lagi dan ternyata ada mata kuliah Merdeka Belajar, ada tambahan seperti itu, Bu. Dan saya mendapatkan satu tambahan mata kuliah lagi sebesar 6 SKS. Itu mata kuliah Merdeka Belajar Proyek Mengajar. Itu sebesar 6 SKS dan akhirnya saya mendapatkan SKS totalnya 10 SKS. Waktu itu ada perkuliahan reguler juga yang diambil saat bersamaan? Iya Bu, saya waktu itu ngambil di semester 6. Kemudian semester 6 itu saya ambil mata kuliah totalnya 22 SKS. Sehingga untuk konversi kampus mengajar ini oleh Pak Adit dipindah di semester 7. Berikutnya? Iya. Karena tidak bisa dilakukan bersamaan, kegiatan MBKM ini berbeda dengan perkuliahan reguler ya, mungkin ini juga perlu diinformasikan ke teman-teman mahasiswa yang lain. Dan setiap semesternya ada perbedaan. Kalau dulu mungkin seperti yang diikuti Sahnas, dikonversinya di semester berikutnya. Nah ini kebetulan yang sekarang lebih tertib lagi. Waktu itu kan kalian masih tahun-tahun pertama untuk kegiatan MBKM ya, yang sekarang ini benar-benar yang semester, misalnya semester yang bersangkutan mau ikut MSIB, ya hanya kegiatan MSIB saja. Sistem kita sudah terintegrasi dengan PDDikti langsung, sehingga tercatatnya juga sama. Di kampus kalau perkuliahan reguler, kalau mau ikut MBKM, baru boleh ikut MBKM. Tidak bisa dilaksanakan bersamaan. Karena ini akan menjadi catatan khusus bagi PDDikti. Nah, ini tidak mungkin satu mahasiswa mengikuti kegiatan di kampus, bagaimana juga dia bisa ikut MBKM gitu ya. Ini lebih ditertibkan lagi oleh PDDikti, sedikit berbeda. Oke. Darus, kira-kira apakah sudah menjawab ya apa yang sudah disampaikan? Gimana Bintang? Ya, okay. Sangat menjawab. Terima kasih banyak. Mungkin ada tambahan satu lagi, Bu. Oke, silakan. Boleh. Oh iya, silakan, Bu. Dari Bintan dulu Bintan, ya. Kalau bila yang menambah. Ya, tambahan dari saya memang untuk kaitannya yang 20 SKS. Ini 20 SKS, ini karena kami satu ruangan ya. Jadi 20 SKS ini memang sifatnya tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih gitu ya. Tidak boleh kurang karena kalau tidak 20 SKS itu kalian tidak tercatat sebagai mahasiswa Merdeka Belajar. Jadi aktif enggak, Merdeka Belajar juga enggak. Sayang kan? Jadi lebih dari 24 pun juga tidak diperbolehkan karena konversi maksimalnya untuk kegiatan MBKM adalah 20. Nah, memang untuk kegiatan MBKM baik itu studi independen, mau magang industri, mau kewirausahaan, pejuang muda dan yang lainnya itu berhak untuk disetarakan dengan PKL. Jadi kalian otomatis akan dapat SKS PKL sebanyak 4. Nah, jadi sebisa mungkin kalau saya sudah direncanakan nih mau ikut magang industri, mau ikut studi independen, nggak usah cari kegiatan PKL gitu ya. Jadi biar kalian nggak, karena PKL ditranskrip hanya bisa diakui 1 kali. Jadi jangan sampai kalian ikut PKL iya, magang industri iya, padahal yang dinilai cuman yang nilainya bisa dihitung sekali. Jadi daripada kerja 2 kali tapi cuma dihitung sekali, mendingan direncanakan dari sekarang. Kemudian kalian juga akan karena kalian ini di eksternal ya, jadi berkegiatan di luar kampus yang dinilai adalah komunikasi publik. Nah, komunikasi publik ini, karena mungkin tadi ya, ini kampus mengajarnya batch 1, Bangkitnya yang pertama, kemudian magang industri masih yang pertama, jadi secara terstandarisasi penilaian belum ada waktu itu. Nah, sekarang kita sudah punya kayak semacam kesepakatan dengan wakil dekan akademik maupun dengan di unit MBKM bahwa untuk penilaian komunikasi publik ini selain memang kita meminta penilaian dari mentor dan dosen pembimbing, kalian nanti juga akan diminta gitu ya, untuk yang semester depan kalian akan diminta untuk melakukan presentasi terhadap poin-poin yang menjadi
bagian penilaian. Jadi komunikasi publik itu kan berarti salah satunya adalah bagaimana ketika kalian diminta untuk presentasi. Jadi apa sih yang menurut kalian penting dalam presentasi? Kemudian juga apa sih hal-hal yang kalian pelajari setelah melakukan presentasi di kantor? Jadi evaluasi terhadap diri. Itu juga perlu kalian presentasikan untuk menjadi bagian penilaian dari komunikasi publik. Karena itu soft skill gitu ya. Kemudian itu bobotnya adalah 3 SKS. Nah, tugas videonya nanti nggak cuma satu ya, jadi ada beberapa. Karena 3 SKS kalau kalian kuliah beneran itu kan berarti ada 16 pertemuan dengan 170 menit. Nah, jadi menurut saya sih ini sudah kalian dipermudah ya. Jadi jangan minta lebih enteng lagi gitu maksudnya. Kemudian satu SKS-nya lagi kalian juga akan berhak mendapat untuk diseminasi Merdeka Belajar. Untuk diseminasi, karena ini tujuannya adalah untuk menyebarkan apa kegiatan kalian, manfaat yang kalian rasakan, gitu ya, untuk menginspirasi orang lain, itu dibuat dalam bentuk video dan juga artikel. Jadi ada visual dan juga teks. Nah, untuk teks ini berarti nanti untuk diunggah di webnya portal Merdekanya Filkom, nanti kami juga ada standarisasi. Apa sih yang harus disampaikan, panjangnya berapa, penggunaan bahasanya formal ataukah tidak, gitu. Dan untuk yang video, ini juga akan ada beberapa bagian. Ada kalian video menjelaskan secara teknis apa proyek yang kalian lakukan teknisnya. Dan juga ada video yang sifatnya, kami berharap ya semester depan kalian mungkin magangnya sudah bisa offline, datang ke kantor yang langsung, kalian bisa menceritakan suasana kantor, kalian bisa mewawancarai mungkin ada rekan kerja kalian. Jadi benar-benar menggambarkan dunia kerja. Mungkin kalau kayak Mbak Elora kan kemarin sayangnya ya, yang si virtual, jadi cuma bisa lewat Zoom. Tapi kalau mungkin yang di semester mendatang itu bisa, kalian juga ya istilahnya cari konten lah ya. Jadi selama kantor juga selain kerja magang, cari konten gitu ya buat nanti disimpan sebagai dokumentasi saat penilaian diseminasi. Mungkin itu yang sudah pasti ya paketannya 4 PKL, 3 komunikasi publik dan 1 diseminasi mereka belajar. Jadi itu sudah ada 8 SKS. Sisanya akan ditentukan oleh KPS. Terima kasih Bu Intan. Harus sih ini cukup jelas banget, ini sudah langsung dijabarkan sama Bu Intan ya. Untuk semester ke depan ini mungkin sudah ada gambaran mau seperti apa. Saya berlanjut di room chat tadi, Alif bertanya lagi, perihal surat rekomendasi, apakah diharuskan bertemu dengan ketua jurusan untuk mendapatkan tanda tangan. Nah, surat rekomendasi ini tidak ada tanda tangan ketua jurusan ya, Alif. Surat rekomendasi sesuai yang sudah disampaikan di grup, nanti linknya akan kita buka kembali untuk pengajuannya, ditandatangani langsung oleh Pak Herman selaku Wakil Dekan 1. Jadi nanti juga ada paraf dari Kaprodi untuk mengecek langsung apakah mahasiswa yang bersangkutan benar-benar tidak sedang menjalankan skripsi dan juga di semester yang tepat, di mana tidak ada lagi mata kuliah wajib yang harus diambil ya. Jadi ditunggu, nanti link surat rekomendasi akan kita buka kembali ya. Selanjutnya Ikhlasul Amal dari SI 2019 ingin bertanya ke Kak Elora, bagaimana pengalaman kakak ketika proses seleksi pada mitra? Silakan ya. Ya, untuk pengalaman saya pada saat proses seleksi pada mitra itu dari mitra dari skillfulnya sendiri memiliki semacam tes terlebih dahulu. Di situ ada pretest. Nah, di situ kita diberikan semacam soal. Seingat saya itu pilihan ganda. Ada beberapa soal seperti itu, di mana itu mengenai pengetahuan awal tentang UI UX design. Nah, jadi di situ kami istilahnya kita dites terlebih dahulu seberapa paham kita mengenai UI UX design. Nah, nanti pada akhir kegiatan berlangsung kita juga ada post test. Nah, jadi di situ. Jadi untuk seleksi mitranya ini kan pada saat pendaftaran kita sudah menentukan mitranya kan. Nah, di situ langsung jadi kalau sudah diterima terus kemarin ada pretestnya terlebih dahulu, terus ada post test seperti itu. Terima kasih Laura, semoga sudah menjawab ya pertanyaan Ikhlasul. Oke, ini ada yang resen lagi dari Victor, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Victor. Saya kebetulan alumni MBKM juga, batch sekarang yang saya lagi magang. Nah, sebenarnya saya
ingin bertanya tentang ini sih, tentang aturan dari Filkomnya sendiri. Apakah benar ya kalau dari Filkom misalnya udah pernah ikut magang, program magang, terus nggak boleh ikut magang lagi gitu, harus yang lain, entah itu studi independen atau yang lain. Karena kalau dari teman saya juga ada anak hukum Unbrau, dia boleh magang 2 kali gitu. Makanya saya ingin tanyakan hal itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Fikar, pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan juga melalui hal Filkom. Silakan Bu Intan. Baik, jadi mungkin kalau untuk terutama yang sudah ya, malah ini kalau karena yang sudah berarti kan dianggap magang untuk pengalaman bekerja ini sudah dimiliki. Coba deh lihat yang angkatan-angkatan sebelumnya, apakah mereka magang di tempat yang berbeda, 2, enggak kan? Jadi sekarang kalian dikasih kesempatan untuk sudah di batch di semester 6 ini misalnya sudah mengikuti magang, di semester yang kedua yang berikutnya ikut kegiatan MBKM kedua kalinya, itu dimohon untuk memilih studi independen, dan studi independennya pun nanti akan kami seleksi lagi studi independen yang memiliki sertifikat kompetensi, misalnya dari Huawei, dari Microsoft, dari Oracle, Red Hat. Jadi yang sifatnya memang kalian punya sertifikat kompetensi universal, bukan hanya sertifikat menyelesaikan kegiatan studi independen di Akademi X. Jadi kami juga akan menginformasikan kepada KPS, karena ini berdasarkan arahan Bapak Hermantola sebagai Wakil Dekan Akademik, studi independen yang bobotnya itu setara dengan 20 SKS tentunya juga perlu diseleksi lagi, gitu ya. Jadi mohon untuk tidak di prodi lain begini, di fakultas lain begini, begitu ya. Jadi kami punya kebijakan yang menurut kami sendiri, gitu ya. Saya tadi juga sudah menyatakan bahwa masa studi itu sangat penting bagi universitas. Kami tidak ingin teman-teman itu lebih dari 4 tahun, gitu ya. Jadi misalnya mau ikut program, gitu ya, setidaknya yang menambah oke sih, magang itu juga termasuk bagian dari portofolio. Tapi kalau misalnya kalian punya sertifikat kompetensi, menurut saya itu akan lebih baik, gitu ya. Ketika kalian lulus, kalian juga punya bekal. Nah, untuk programnya kenapa harus berbeda? Ya, saya rasa juga kalau misalnya itu sejenis, setipe, kami juga akan kesulitan untuk mencari mata kuliah konversinya. Ada beberapa semester yang lalu mahasiswa yang mengikuti MBKM, saya nggak masalah Bu kalau nggak dikonversi, kita yang masalah itu ya. Jadi bukan karena selama kalian masih berada di bawah sebagai berstatus mahasiswa, mohon untuk mengikuti kebijakan kami. Kalau mau nih misalnya, saya pengennya daftarnya ke sini, cepatlah lulus, bebas memilih kalian mau kerja di mana, mau ngapain aja, udah di luar wewenang kami dan itu hak kalian. Jadi mohon ketika memang masih berstatus sebagai mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer, ikutilah kebijakan yang ada. Kami juga sudah nggak bermaksud semena-mena kok. Kita ini sudah mempertimbangkan berbagai faktor evaluasi dari 3 periode, dan inilah yang keputusan yang sudah disepakati oleh pihak MBKM dan juga pihak pimpinan di fakultas. Seperti itu. Ya, semoga membantu menjawab ya sudah pertanyaan Fikar. Dan ini saya rasakan betul, sekalipun dari sisi administrasi dalam konversi juga cukup menyulitkan ya, memusingkan juga. Karena nantinya juga akan berpengaruh terhadap IKU juga. Kalau cuman konversinya nggak apa-apa deh, nggak usah dikonversi. Nah ini yang karena status mahasiswa tersebut pada sistem itu dan di PDD itu juga tercatatnya berkegiatan di luar. Nah kenapa kok hanya sekian SKS? Itu juga akan ditanyakan. Sehingga muncul kebijakan baru dari Kemendikbud juga, akhirnya juga direview dari via fakultas. Dan dibandingkan dengan fakultas lain, kita punya disiplin ilmu yang totally berbeda. Ini yang perlu dikaji ulang oleh fakultas sehingga diputuskan demikian ya, bukan karena untuk merugikan mahasiswa, tapi kita juga mempertimbangkan untuk masa studi teman-teman mahasiswa semuanya. Semoga ada pencerahan ya Fikar, dan bisa ikut kegiatan ini. Boleh silakan dipilih dengan program yang lainnya gitu ya. Oke, ada lagi yang mungkin mau bertanya? Dari Bu Intan mungkin ada informasi yang bisa ditambahkan, silakan. Jadi memang untuk yang akan datang akan ada banyak perubahan kebijakan yang tujuannya adalah untuk mengefisiensikan proses administratif, tapi juga menghormati hak teman-teman untuk belajar di luar kampus. Jadi mohon istilahnya kita ini berkompromi gitu, karena
meskipun judulnya Merdeka Belajar bukan berarti bisa seenaknya, semaunya. Jadi emang apa istilahnya harus win-win solution lah ya. Jadi kami tidak bermaksud untuk menghalangi teman-teman berkegiatan di luar kampus, tapi juga ketika kami sudah memberikan kesempatan, mohon kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik. Jadi ketika kami mungkin apa ya memberikan saran, menghimbau mungkin untuk tidak mengambil lagi untuk ketiga kalinya kan nggak bisa ya. Jadi kedua kalinya misalnya juga dengan pertimbangan apakah memang setuju skripsinya tertunda, ya kalian harus mau menerima apa itu namanya segala konsekuensinya. Karena mungkin tadi saya karena sambil saya bahas ya, mungkin saya tidak menyimak secara utuh, tapi membagi waktunya itu lagi-lagi dibutuhkan skill dan kesiapan mental dari kalian. Jadi meskipun tadi mungkin ada cerita dari alumni yang mereka bisa time management dengan baik gitu ya, itu jadikan inspirasi, jadikan motivasi untuk kalian bisa melakukan hal yang sama, tapi juga jangan menggampangkan 20 SKS di ini bisa lah gitu. Jadi tetap jalani dengan sungguh-sungguh. Itu pesan saya. Terima kasih Bu Intan. Alif, ada yang mau ditanyakan lagi? Mohon maaf Bu, mungkin terakhir untuk semester depan apakah ARS-nya harus diisikan? Bisa diulang? Mohon maaf, untuk apa semester depan apakah KRS-nya harus diisikan karena tadi kan Ibu bilang kalau dari Kemendikbudnya sudah catat kalau kita mengikuti Merdeka Belajar. Apakah dari mahasiswanya juga harus diisi pada KRS kalau mengikuti program tersebut atau Oke, dari Bintan ya sepertinya. Nanti saya tambahkan. Silakan Bintan. Jadi kalau untuk timeline ya KRS kemudian juga karena gini nih, ini saya tuh hitungannya kayak kejar-kejaran sama Dikti gitu. Jadi di Dikti sudah kasih pengumuman siapa aja mitra, kemudian kalian mendaftar. Kalian keterima atau enggak itu kan juga tiap mitra mengumumkannya enggak sama, ada yang bisa langsung dalam 1-2 minggu diumumkan, ada yang bahkan 1 bulan itu proses seleksi gitu. Jadi kalian enggak tahu nasibnya, kayak terkatung-katung apakah saya ikut reguler ataukah saya ikut kegiatan MBKM di semester depan. Dan memang begini, ketika kalian sudah mendaftar MBKM kan nggak bisa ikut kuliah reguler. Pengalaman yang terjadi adalah ada mitra yang baru mengumumkan ketika kita sudah mulai kuliah. Bayangkan sudah mulai kuliah, bukan hanya di tahap KRS ya. Kalau masih di tahap KRS mungkin kalian masih bisa ada batal tambah mata kuliah gitu ya. Tapi pengalaman yang kami rasakan langsung adalah mitranya itu baru mengumumkan kalau kalian keterima ketika perkuliahan sudah dimulai. Jadi ya kami akhirnya kebingungan juga itu mahasiswa dosennya di kelas nyari mahasiswanya, kalian sendiri nggak lapor ke kami kalau ternyata Bu mohon maaf apakah saya bisa dihapuskan, nggak ada laporan kayak gitu, tiba-tiba hilang aja. Makanya mohon untuk komunikasi. Jadi kalau misalnya mungkin dari kalian juga ada yang merasa baru mendapatkan informasi, Bu saya kemarin sudah terlanjur KRS, ternyata karena saya sampai detik KRS ditutup itu ternyata belum ada pengumuman diterima, ternyata setelah mulai kuliah baru ada pengumuman diterima, mohon lapor gitu ya. Intinya menjaga komunikasi. Nanti bisa kami bantu secara dari operator akademiknya. Tapi kalau memang sudah diterima, KRS-nya memang nanti inputnya akan ada ini ya, akan ada koordinasi lebih lanjut lagi karena kebijakan dari universitas, dari rektor itu berubah-ubah. Tapi insya Allah ketika nanti sudah ada di tanggal KRS untuk semester ganjil sudah keluar, insya Allah kami sudah punya kebijakan apakah mahasiswa yang sedang mendaftar MBKM perlu untuk input untuk jaga-jaga tetap ambil kuliah reguler ataukah bagaimana sebaiknya. Itu nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bintan sudah dibantu untuk menjelaskan. Satu lagi, perihal grup pusat informasi MSIB, apakah sudah ada dan jika ada, apakah boleh di-share? Oke. Sudah kebetulan kita ada info session ya kemarin kebetulan minggu lalu ya kalau nggak salah, ini mungkin Hilmasul belum bergabung waktu itu ya. Saya coba share dulu untuk linknya, mau ditunggu ya. Bentar ya, ini ada trouble. Bintan mungkin ada.
sebenarnya juga ini ya, mohon juga ketika mungkin nanti ada pertanyaan ya, yang sifatnya nggak terlalu personal, maksud saya tidak menyangkut diri kalian sendiri, misalnya ada kesalahan IPK dan lain-lain, bisa ditanyakan di grup ya. Jadi forum Telegram yang kami punya itu bisa dijadikan platform untuk tukar informasi. Jadi siapa tahu memang temannya yang juga punya pertanyaan yang sama, bisa dijawab sekaligus untuk memudahkan kami juga ketika menyampaikan informasi. Karena kendala yang kalian alami kalau nggak disampaikan itu saya juga nggak tahu, karena saya nggak pernah punya akun. Misalnya ketika mendaftar saya kan nggak pernah melewati tahapan pendaftaran ya. Jadi kita muncul kendala dan lain-lain. Saya rasa sih yang bisa kalian lakukan ketika nanti mendaftar kemudian ada permasalahan di webnya Kampus Merdeka, di situ ada pusat bantuan, oke? Jadi kalau misalnya ada data yang sifatnya nih bukan terhapus ya, lebih ke ada ketidaksesuaian antara data yang kalian input atau data yang ditarik dari feedernya PD Dikti, mohon bisa langsung ditanyakan ke pusat bantuan yang memang ada di websitenya Kampus Merdeka. Yang sifatnya dari sistem Kampus Merdeka menarik dari feedernya PD Dikti itu nggak ada kaitannya sama MBKM fakultas gitu loh. Jadi mohon ketika ada masalah yang teknis seperti itu bisa langsung ditanyakan di pusat bantuan yang ada di websitenya Kampus Merdeka. Ya, dan ini sebetulnya juga dilakukan oleh tiga teman-teman kita yang ada di sini, proaktif untuk bertanya. Saya ingat betul ini waktu itu sudah ada, sejak sudah adanya WA Center tuh waktu itu Elora yang aktif. Kalau waktu Christian sama Sanas ini benar-benar masih pertama sekali, masih belum ada komunikasi yang semudah sekarang gitu ya. Tapi perlu sih ya proaktif untuk bertanya gitu pada pihak fakultas, terutama apalagi saat ini terkait administrasi pun juga lebih banyak ya dibanding dulu. Sudah ada SPTJM, nanti ada fakta integritas, nanti ada surat rekomendasi lagi gitu ya. Setelah surat rekomendasi nanti akan ada lagi form MBKM 01 gitu juga. Jadi secara administrasi juga cukup banyak. Nanti pada saat ETS jadi ada lagi yang perusahaan mitranya minta surat khusus pengantar ataupun apa. Nah itu tolong juga diikuti dengan baik karena ini juga terkait dengan relasi kita sebagai fakultas dengan perusahaan mitra. Oke, mungkin sementara itu Bintan bisa kita akhiri ya. Terima kasih sekali untuk 3 alumnus kita ini yang luar biasa atas keadaan Elora, Christian, sama Sanas. Keren banget, sukses selalu untuk kalian. Semoga karirnya semakin sukses ya. Dan mohon untuk nggak kapok nih kalau kita undang untuk sharing-sharing lagi sama teman-teman MBKM. Nah, kalian cukup menginspirasi. Terima kasih sekali, keren. Oke, untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada sesi ini, terima kasih untuk menyempatkan waktu hadir dalam sharing session bersama teman-teman alumni Merdeka Belajar. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh 3 pengisi acara kita hari ini memberikan banyak inspirasi untuk kalian semua dan banyak juga tips dan trik yang kalian dapatkan. Dan terima kasih juga untuk Ibu Intan yang sudah menyempatkan waktu di sela-sela tadi aktivitas Semhasnya memberikan informasi lebih detail setelah info session. Sekarang sudah ada sharing session juga. Semoga untuk berikutnya di semester mendatang ini semakin banyak juga mahasiswa kita yang bisa berpartisipasi dalam MBKM dan juga meningkatkan nilai EKU kita sebagai Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Brawijaya ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih semua.